Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman ya Tuhan, yang Kau menuntun kami ya Tuhan, dan juga hamba yang menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan. Dalam namamu kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan untuk kita. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempatnya akan diinjak oleh telapak kakimu, berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, di seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu, sedang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau semua hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka, diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Untuk jauh pembacaan firman pada hari ini, saya mengajak kita untuk belajar dari sebuah tema kepercayaan dan ketaatan. Kepercayaan dan ketaatan adalah dua hal yang saling berkaitan. Kepercayaan akan mendorong seorang taat dan ketaatan akan memperkuat kepercayaan. Dan dalam konteks agama, kepercayaan dan ketaatan adalah dua hal yang sangat penting. Orang yang beriman akan percaya pada Tuhan dan kepada perintahnya. Jika orang beriman, ia akan percaya dan taat untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti itu. Dan di sini kita akan belajar dari kisah Yosua. Kita masuk dalam latar belakang Yosua. Yosua lahir di Mesir pada masa perbudakan bangsa Israel. Ia adalah anak Nun, seorang dari suku Efraim. Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk memiliki tanah Kanaan. Dan pada masa kecilnya, Yosua tumbuh dewasa di Mesir. Ia menyaksikan penderitaan bangsa Israel selama masa perbudakan. Ia juga menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, Yosua menjadi salah satu pemimpin di antara bangsa Israel. Ia setia mengikuti Musa dan membantu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan, lalu tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Musa meninggal, Yosua diangkat oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Setelah itu Yosua meninggal pada usianya yang 110 tahun dan ia dimakamkan di Timnat, di Heres, di tanah Kanaan. Komposisinya bagi kita melihat bagaimana Yosua dilantik menjadi pemimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Allah memberikan perintah dan janji kepada Yosua, dan Yosua taat dan percaya kepada Allah serta melakukan setiap perintah Allah. Bertanya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yosua tentang pentingnya ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan? Saudara-saudari dapat mengingat dalam diri masing-masing. 5 peralihan
Ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Mari kita menemukan hal ini bersama-sama. Dan menjadi pembahasan kita pada hari ini, mengapa kita harus taat dan percaya kepada Tuhan? Yang pertama, ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Hal ini dibuktikan oleh Yosua yang berhasil memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan. Ketaatan Yosua kepada perintah Tuhan dan kepercayaannya kepada Tuhan membuat dia menjadi seorang pemimpin yang sukses. Ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam hidup kita, saudara-saudari, baik secara materi maupun rohani. Dengan taat kepada perintah Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita menghormati dan menghargai Tuhan. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita dalam menjalani hidup ini. Percayalah, Tuhan selalu ada buat kita dan selalu menolong kita dalam setiap hal yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, mengapa kita harus taat dan percaya pada Tuhan? Karena kepercayaan pada Tuhan berarti percaya bahwa Ia menepati janjinya. Tuhan setia pada janjinya. Kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tuhan memberikan banyak janji kepada kita. Ketika kita percaya bahwa Dia akan menepati janjinya tepat pada waktunya yang terbaik. Teruslah percaya kepada Tuhan dan taat akan perintah-perintahnya, maka Dia akan terus menyertai kehidupan. Selanjutnya, mengapa kita harus taat dan percaya kepada Tuhan? Ketaatan dan percaya kepada Tuhan akan membawa kita kepada berkat. Seperti kisah Yosua, Allah memberkati Yosua karena ketaatan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan juga akan diberkati oleh Tuhan jika kita hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepadanya. Ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan adalah kunci untuk hidup yang berkelimpahan. Dengan hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan, kita akan diberkati dengan berbagai hal, baik secara materi maupun rohani. Tuhan akan selalu memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, studi kita. Tuhan akan memberkati kita jika kita percaya dan taat kepada Dia. Dan aplikasinya bagi kita, marilah kita taat kepada perintah Tuhan, karena perintah Tuhan itu adalah arahan dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Dengan mengikuti perintah Tuhan, kita menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang mahasiswa bernama Andi. Dia sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Andi adalah mahasiswa yang cerdas dan berprestasi. Namun, Andi juga harus berjuang melawan kemiskinan. Karena keluarga Andi adalah keluarga yang tidak berkecukupan seperti itu. Andi bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, pekerjaan paruh waktu tersebut membuat Andi tidak memiliki banyak waktu belajar. Seperti itu. Di samping dia harus bersekolah, melanjutkan pendidikannya, di samping itu juga dia bekerja, maka akan sangat sulit Andi mengatur waktu. Dan Andi mulai putus asa. Namun tiba-tiba Andi teringat pesan Tuhan, selalu percaya kepadanya. Andi pun berdoa pada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Dan di suatu sisi ada seorang dosen yang menawarkan Andi untuk menjadi asistennya. Pekerjaan tersebut tidak hanya memberikan Andi uang tambahan, tapi juga memberikan Andi waktu untuk belajar. Andi pun bersyukur pada Tuhan dan Tuhan telah menolongnya. Andi juga belajar bahwa kepercayaan pada Tuhan akan membawa kita kepada berkat Tuhan. Ingatlah saudara-saudari, berkat Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Kita percaya kepada Dia, Dia akan memberikan berkatnya kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita yang tidak kita pernah bayangkan. Bisa jadi dari orang yang bukan keluarga kita dan juga orang-orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Seperti itu. Tuhan bisa memberikan berkatnya bagi kita melalui siapa saja.
Jadi teruslah percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Penerapan yang dapat kita lakukan dalam pendidikan, kita dapat taat kepada guru dan ikuti pelajaran dengan baik. Itu juga kita dapat percaya pada Tuhan bahwa Ia akan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan guru kepada kita. Selanjutnya dalam pekerjaan, kita dapat taat kepada atasan dan mengerjakan tugas dengan baik. Itu juga kita dapat percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan memberikan kesuksesan dalam pekerjaan kita, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam pekerjaan kita, memberikan kesehatan, memberikan kita kekuatan agar kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Selanjutnya dalam keluarga, kita dapat taat kepada orang tua dan menghormati mereka. Kita juga dapat percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan memberikan berkat bagi keluarga kita. Seperti itu, saudara-saudari. Dan kesimpulan yang dapat kita tarik pada hari ini, dengan taat pada perintah Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita akan dapat menghadapi tantangan dalam hidup dan meraih kesuksesan. Saudara-saudari, teruslah untuk berpengharapan kepada Tuhan, teruslah untuk taat kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kehidupan kita. Baik, amin untuk penerangan firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kasih kami, yang telah belajar bersama-sama ya Tuhan. Firman mengajarkan kami untuk selalu percaya dan taat akan firman-Mu ya Tuhan, akan janji-Mu ya Tuhan. Kami akan selalu berharap ya Tuhan, kami akan selalu berpegang teguh kepada Engkau. Kami yakin Engkau akan selalu menolong kami di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin.